Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo adik-adik di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Dian Siska Anindya, mahasiswi STK IPP GRI Trenggalek, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang menganalisis novel. Berikut adalah KD-nya. Nah, bagaimana? Apa adik-adik yang ada di rumah sudah siap? Tapi sebelum kita ke materinya, kita baca basmalah sama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung ke materi saja ya. Apa adik-adik yang ada di rumah ada yang belum pernah membaca novel? Ternyata semua rata-rata sudah membaca novel ya. Untuk mendapatkan kualitas bacaan kita pada novel, kita dapat melakukan dengan cara memahami unsur dalam novel yang mendukung cerita yang disajikan. Adapun unsur tersebut meliputi unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Unsur apa? Iya benar. Mau tahu nggak unsur intrinsik pada novel itu apa saja? Mau tahu? Oke, ini dia. Unsur novel yang paling utama adalah tema. Pengertian tema dalam novel adalah gagasan utama yang menjiwai seluruh cerita novel. Tema pun melandasi dan melatar belakangi cerita novel secara keseluruhan. Tema memiliki sifat umum dan general yang dapat diambil dari lingkungan sekitar, permasalahan yang ada di masyarakat, kisah pribadi pengarang, latar pendidikan pengarang, sejarah, perjuangan, romansa, persahabatan, dan juga lainnya. Yang kedua ada amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam novel yang bisa diambil oleh pembaca. Amanat bisa disampaikan dengan tersurat atau secara langsung, atau juga dengan tersirat atau tidak langsung. Yang ketiga, pengertian latar. Latar adalah hal yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana saat berlangsungnya cerita. Nah, adik-adik, kakak punya penggalan cerita di sini. Coba adik-adik cari mana yang latar tempat, waktu, dan suasananya. Dibaca dulu ya. Sudah? Nah, sekarang kakak tanya nih, kata mana yang menunjukkan latar tempat pada penggalan cerita tersebut? Iya benar, kata kamar menunjukkan latar tempat pada penggalan cerita tersebut ya. Sekarang, mana nih yang menunjukkan latar waktunya? Iya benar, kata malam pada penggalan cerita tersebut menunjukkan latar waktu ya. Nah terakhir nih adik-adik, kata mana yang menunjukkan latar suasana? Benar sekali, kata sedih menunjukkan latar suasana pada penggalan cerita ini. Wah, adik-adik yang ada di rumah sudah bisa ya menjawab mana latar waktu, latar tempat, dan juga latar suasana. Oke, kita lanjut ke unsur intrinsik lainnya ya, yaitu penokohan. Tokoh dan penokohan adalah dua hal yang berbeda. Jika tokoh adalah pelaku atau karakter dalam novel, maka penokohan adalah cara menggambarkan watak dari tokoh-tokoh itu sendiri. Dilihat dari jenisnya, terdapat 4 jenis tokoh, yaitu antagonis, tokoh protagonis, tokoh tritagonis, dan tokoh figuran. Untuk penokohan sendiri terdapat 2 jenis, yaitu penokohan analitik dan penokohan dramatik. Selanjutnya, alur atau plot. Alur atau plot ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju atau juga disebut dengan alur progresif, penulis menyajikan jalan ceritanya secara berurutan, dimulai dari perkenalan ke tahap penyelesaian, secara urut tidak diacak. Nah, kalau alur mundur adalah proses jalannya cerita yang tidak urut. Biasanya, pengarang mengawali ceritanya dari konflik kemudian menuju penyelesaian. Kemudian menceritakan latar belakang munculnya permasalahan. Yang terakhir, alur campuran.
Alur campuran adalah gabungan dari alur maju dan juga alur mundur. Penulis pada awalnya menyajikan ceritanya secara urut dan kemudian pada suatu waktu penulis menceritakan kembali kisah masa lalu atau flashback. Cerita yang menggunakan alur ini cukup sulit untuk dipahami dan membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi. Selanjutnya adalah sudut pandang atau point of view. Adalah cara pandang pengarang dalam mengisahkan ceritanya dalam novel. Nah, sudut pandang ini terbagi menjadi dua ya adik-adik. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama, di mana penulis memposisikan dirinya sebagai tokoh dalam cerita dengan menggunakan kata ganti aku. Sedangkan sudut pandang orang ketiga, penulis menggunakan tokoh dari hasil imajinasinya atau khayalan dengan menggunakan kata ganti dia. Nah, jadi sekarang tahu kan perbedaannya? Jika sudut pandang orang pertama itu menggunakan kata ganti aku, nah kalau sudut pandang orang ketiga menggunakan kata ganti dia. Itu tadi unsur-unsur intrinsik pada novel. Selanjutnya, yuk kita bahas unsur ekstrinsik pada novel. Unsur ekstrinsik merupakan unsur dari luar yang membangun novel itu sendiri. Ada 3 unsur novel, yaitu biografi pengarang, nilai-nilai, dan situasi atau kondisi. Langsung saja ya, kita analisis dari 3 unsur tersebut. Yang pertama, unsur biografi pengarang atau latar belakang penulis. Latar belakang penulis sangat mempengaruhi isi dan cerita novel secara signifikan. Latar belakang penulis meliputi tempat tinggal, keluarga, pendidikan penulis, lingkungan, dan lainnya. Selanjutnya, unsur nilai. Unsur ini turut melatar belakangi cerita dari awal sampai akhir. Unsur nilai berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam novel. Bisa berupa nilai agama, sosial, budaya, serta moral. Yang terakhir ada unsur situasi dan juga kondisi. Artinya, kondisi dan situasi masyarakat pada saat penulisan novel turut mempengaruhi isi novel tersebut. Selain dengan mengetahui unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik dari novel untuk mendapatkan kualitas bacaan yang lebih baik, kita juga harus mengetahui unsur kebahasaan pada novel yang meliputi ungkapan dan juga majas. Ungkapan yaitu gabungan 2 kata atau lebih yang memberikan makna khusus atau baru. Contoh ungkapan dalam teks cerita atau novel sejarah adalah lintah darat, omong kosong, tangan kanan, dan juga keras kepala. Selanjutnya ada majas atau gaya bahasa. Adalah cara penulis atau pengarang menggunakan bahasa sebagai media ekspresi perasaannya. Ada banyak jenis majas, contohnya majas perbandingan, majas sindiran, majas penegasan, dan juga majas pertentangan. Nah, kakak akan memberikan satu contoh untuk masing-masing jenis majas. Perhatikan ya adik-adik. Pertama, ada majas perbandingan. Contohnya, majas personifikasi, di mana majas ini melukiskan suatu benda dengan sifat manusia, sehingga seakan-akan benda tersebut memiliki sifat seperti manusia. Contoh kalimatnya, ranting di depannya seakan menari-nari mengejek dirinya. Nah, untuk yang kedua, majas sindiran. Contohnya, majas sarkasme. Majas sindiran yang menggunakan kata paling kasar dan langsung menusuk ke perasaan. Contoh kalimatnya, seharian ini kerjaanmu hanya berkutat di kasur saja, dasar pemalas. Nah, itu contoh dari majas sindiran ya. Yang ketiga ada majas penegasan. Contohnya majas repetisi. Majas penegasan dalam pengulangan kata atau beberapa kata. Contoh kalimatnya, ia akan terus bekerja, dan bekerja untuk melunasi hutang keluarganya pada rentenir. Yang terakhir adalah majas pertentangan, contohnya paradoks. Majas pertentangan yang melukiskan seolah-olah bertentangan padahal sebenarnya tidak. Contoh kalimatnya, hatiku sejuk tiap bertemu dengannya meskipun cuaca sepanas ini. Nah, selesai sudah kita menganalisis isi dan unsur kebahasaan yang ada pada novel. Sebelum kakak akhiri video ini, yuk kita ulangi lagi apa saja sih unsur intrinsik dan juga ekstrinsik pada novel. Coba sebutkan apa saja unsur intrinsik pada novel. Iya benar, ada tema, amanat, latar penokohan, alur atau plot, dan juga sudut pandang.
Kalau yang ekstrinsik apa saja tadi? Iya benar, ada biografi pengarang, nilai-nilai, dan situasi atau kondisi. Selain unsur intrinsik dan juga ekstrinsik tadi, ada apa lagi? Betul sekali, ada unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan ada dua, coba sebutkan apa saja? Iya, ada ungkapan dan juga majas. Wah, adik-adik sudah hafal ya semuanya? Nah, adik-adik, tadi kita sudah belajar menganalisis isi dan unsur kebahasaan yang ada pada novel. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari kakak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.